Halo teman-teman, balik lagi di program kita Sujud Share Understanding Journey Under Religion. Jadi hari ini kita lagi ngumpul buat ngobrol-ngobrol santai bareng Kak Reza. Halo. Hai Bapak. Halo Bapak Reza. Bapak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah capek dikit sih ya. Jadi habis ini dari ada agenda di rumah sakit harusnya kemarin, tapi kemarin ada kegiatan ditunda ke hari ini. Tadinya kan kita kan janjian tuh pagi ya kemarin. Iya. Cuman karena ya tadi ada deadline yang harusnya kemarin, jadi bisanya siang. Jadi semangat tuh. Semangat, kita juga Pak, semangat banget ini. Kalau kegiatan di kampus akhir-akhir ini ngapain Pak? Kalau di kampus mah ya standar aja sih, ngajar. Paling sekarang lagi audit ya, lagi ngaudit. Kebetulan saya juga bagian auditor. Gitu. Pak, audit itu apa sih Pak? Audit itu jadi proses check and balance ya. Kita ngecek gitu, ngecek SOP apakah sudah sesuai atau belum. Intinya mah kayak begitu. Kita melakukan checking gitu ya. Jadi polisi lah, penegak aturan, penegak hukum gitu. Jadi ya itu proses audit gitu. Oh Bapak audit di Ilkom gitu? Iya, di universitas. Tapi kan ya tadi ke beberapa jurusan kan. Nah, itu ya seputar audit. Kita mau lanjut soal ngobrol-ngobrol santai. Judul kita apa hari ini? Iya, judul kita itu hari ini yaitu integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk manusia seutuhnya. Jadi ada beberapa pertanyaan kalau kita tanyain ke Bapak ya. Tapi guys, pertama-tama gimana nih perasaan kalian habis UTS? Aduh, ada satu lagi nih, UTS yang kita belum dilaksanakan. Oh, itu yang paling menegangkan ya? Iya, Menegangkan tegang banget banget. sih itu. Jadi belum bisa bikin lega ya? Tenang lah, Ya, semangat Masih. juga ya teman-teman. tapi gak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kita relax aja sekarang, ngobrol-ngobrol dulu santai Santai. bareng Bapak, biar kita gak terlalu mikirin itu. Tapi ya dipikirin juga sih untuk belajar. Ya mungkin habis ini belajar kali Iya, buat iya, betul. ulangan Kita nanti. nyantai dulu aja ya. Ya. Oke, Nah, sekarang Bapak lagi mau ngapain sih sehabis ini gitu? Beres ini. ya di sini Bapak ada. Apakah ada kegiatan lagi keluar atau langsung pulang ke rumah gitu Pak? Paling kita beres jam berapa ya? Mungkin jam 4 mungkin lah ya. Jam 4 saya jeda sebentar, paling jam sebelum bisa lanjut lagi sama Wow, kelas karyawan. Wow, keren semangatnya. iya Pak. Patut ditiru. Sangat energik. Kalau kelas karyawan itu mulainya berapa Pak? Habis maghrib, paling awal tuh habis maghrib, paling apa namanya? Ya sampai jam 10 lah biasanya mungkin ya. Waduh. Sekarang itu lagi bagian di BUJP, jadi dari perusahaan badan usaha jasa pengamanan. Oh. BUJP itu sekarang lagi ini stakeholdernya itu. Cuman ceritanya lucu sih kalau sama kelas eksekutif itu, kalau sama kalian itu kan mungkin bisa dibilang relatif seusia gitu ya. Ya beda tapi nggak jauh banget. Nggak jauh. Saya pernah ada mahasiswa saya itu orang kecamatan Bojong Soang, usianya itu 50. Wow. Waduh, 50 tahun. Oke. Itu sudah beranak atau belum Pak? Sudah. Ya udah. Oh, sudah. cucu juga. Oh. Udah ada satu ya. Cuman kan makanya kadang kagok ya. Kagok Oh. ya bahasa Indonesia. Bentar. Tanggung. Canggung gitu. Iya. Karena kan ya tadi masa kita nasihatin Naragok ya, Pak. orang Nasihat. tua ya. Orang yang lebih tua gitu, sedangkan Iya. kita lebih muda gitu Pak. Iya. Yang ada juga saya harus dinasehatin. Tapi kan ini posisinya Bapak dosennya ya. Iya. Ya tapi sering sih kalau kayak begitu di urusan profesional mah saya sering semuanya berhadapan dengan yang usianya relatif di atas kita gitu, di atas saya gitu, sering. Jadi udah nggak aneh. Cuman kemarin ya lucu aja, maksudnya kan beda ya. Iya. Tapi Pak, kalau misalkan Bapak kan kalau di kelas kita suka kan yang mau bertanya gitu. Bapak juga kalau di kelas
Ya karena fungsi eksekutif, fungsi kognitifnya udah beda ya. Ya tentu saja mereka juga lebih cair biasanya. Karena pengalaman, mereka udah punya pengalaman. Itu kadang sharingnya itu malah sharing pengalaman biasanya, malah pengalaman mereka seperti apa dikaitkan sama konteks kita gitu ya, konteks perkuliahan kita gitu. Kayak gitu. Lebih seru sama eksekutif atau sama Kita. Keren nih pertanyaannya, bagus. Kalau sama kelas eksekutif itu kan memang karena mereka orang-orang profesional ya, mereka butuh pendidikan itu kan buat naik jenjang karir untuk jabatan, dan notabene kan udah jadi orang-orang profesional di bidangnya gitu ya, udah puluhan tahun kadang mengabdi. Kadang kalau menurut saya pribadi kadang ketebak sih ya permasalahannya gitu. Apa tuh Pak? Ya contoh kan kalau anak muda kan mungkin permasalahannya itu lingkungan, pergaulan. Kalau orang tua masalahnya apa ya, penyakit apa. Aduh, iya dari penyakit. 60, Mas. Oh iya, penyakit apa? Enggak sih, enggak bercanda. Ya, contohnya itu. Padahal masalahnya kan mungkin dari pasangan, dari kesehatan, Istri. dari Nilai. Ya pasangan kan suami istri lah. Masih ada yang masih bunda. dari pasangan, dari ekonomi, dari kesehatan. Itu kan udah kebaca gitu, udah alurnya tuh, polanya tuh ya seperti itu. Nah kalau di kalian memang ada gap ya, gap pengetahuan, gap of knowledge. Jadi antara kalian yang memang baru belajar di tingkat pendidikan tinggi dan kami gitu kan, tentu ada jurang di sini ya, jurang pemahaman gitu. Nah memang kadang kita perlu turun untuk menyamakan ya. Kalau dalam bahasa agamanya mah sampaikanlah bahasa itu dengan bahasa kaumnya tadi. Jadi kan saya harus menyesuaikan bahasa itu dengan keseharian kalian gitu. Nah tapi kadang serunya itu selalu ada pertanyaan-pertanyaan polos yang sebenarnya polosnya pertanyaan itu tuh filosofis sebetulnya gitu. Punya makna gitu, makna filosofi gitu. Ya, kayak tadi kan Kayak kenapa sih dunia ini nggak adil gitu buat aku? Nah, kenapa tuh Pak? Bisa jawab nggak? kenapa dunia nggak adil? Ya, kadang suka mikir gitu ya anak-anak Gen Z. Ya justru kalau kita semuanya adil jadi dalam konteks filsafat itu memang ada yang namanya simetri dan asimetri ya. Simetri itu sejajar, setara, dan asimetri yaitu ya ada injustice tadi ya, ketidakadilan gitu. Tapi ternyata ketidakadilan itu adalah bentuk keadilan kalau kita ngomongin bahasa filsafat. Karena ya tadi kalau umpamanya laki-laki gitu ya, mukanya dakwa semua. Aduh. Gak adil banget, Iya, gak gak adil adil. banget. Maksudnya Mukanya dapat semua. iya pokoknya mukanya kayak dakwa semua. Pokoknya Iya. kalau udah jadi pasangan suami istri kan bingung. Lah ini suami saya yang mana? Iya, Mukanya sama iya, semua gitu. Ya, kadang kalau kembar dua aja udah bingung Iya ya, kan? sama Iya. tukar apa ini Seluruh dunia. Nah cuman kadang ya tadi kita mau kan orang itu selalu nyalahin keadaan, nggak mau nyalahin diri sendiri gitu. Kalau kita kesulitan ekonomi umpamanya gitu, kita selalu nyalahin kenapa sih Tuhan tuh nggak adil. Bukan Tuhan nggak adil, kamu yang nggak mau usaha gitu. Gitu ya Dok. Gitu Desti. Mananya loh. Oh ya aku. Jadi ketidakadilan itu bentuk keadilan sebetulnya, gitu ya. Karena kalau semuanya dibuat sama rata mah, umpamanya nih semua orang kaya, ya udah nggak akan ada yang jualan. Oh iya iya. Terus Mariska mau umpamanya butuh beras gitu ya, Mau beli ke siapa? mau beli ke siapa? Ya, petaninya nggak kan? Petaninya udah kaya kan? Iya udah nggak usah, Iya. udah nggak usah ke sawah. Gitu. Iya, iya. Ngapain saya ngangon muning gitu. Ngangon tuh apa ya? Dari bahasa Indonesia. Mengonten memelihara lah. Memelihara gitu. Memelihara. Paham betul ya Dapak? Iya, Apa Dapak juga Ada apa pernah ngangon? itu Pak pernah? Apa Dapak juga pengurus Sawah? sawah? Pernah Ngurus kayak pertanian. ke sawah kayak ya bantuin bapak lah, nganter bapak kayak dari proses nandur. Nandur itu kayak apa ya? Susah bahasa Indonesianya. Nandur terus ngarit itu kayak apa Ya ngarit mah tahu. motong si draminya itu
terus kadang nimbang segon, kalau bahasa Indonesianya itu padi. Segon itu ya. padi ya, segon. Nah, itu ditimbang lalu dijual. Nah, biasanya saya sering antar bapak ke sawah buat penimbangan berat padi itu untuk dijual lagi ke apa namanya tukang yang menggiringnya. Kalau bahasa Sundanya heller atau ngadesel. Iya, Helleran. heller. Nah, itu jadi Paham banget ya kakak. proses ke sawah itu ngantar bapak buat Ya tapi nimbang. gini dah, coba kan sekarang anak-anak muda zaman sekarang mah kan udah mulai kehilangan nih ilmu, Iya, ilmu betul. pertanian kayak begini Oh, karena iya. dianggapnya ya jadi petani itu nggak naikin gengsi gitu. Ah. Padahal sekarang krisis global saat ini salah satunya ya ketahanan pangan. Karena apa ya tadi anak-anak muda itu udah nggak mau jadi petani karena ya tadi lah mending kerja di kantoran lebih apa ya kelihatannya lebih elegan, lebih bersih ya, pakai jas, pakai kemeja, pakai dasi kan lebih gitu ya dibanding jadi petani gitu Iya, kan harus ke betul. sawah. Tapi btw saya nggak nanya itu sih. Yang mau saya tanya sih coba dapat ceritain sih awalnya apa pertanian ya dimulai dari apa dulu sih? Mulai pertanian itu biasanya dari apa namanya? Sebelum jadi padinya jadi ya. Oh, ada Kan pengairan dulu mungkin ya. perbedaan penanaman apa namanya? Ini kalau Nah, bisa bentar, pengairan itu berapa lama sudah? Kemudian berapa lama? Kurang lebih semingguan lah. Seminggu. Itu ngambil air dulu. Prosesnya lumayan lah. Atau kadang kan irigasi kan? Ya, Dialirin aja dari bikin air pakai alat mesin. Kadang juga airnya apa namanya? Airnya kosong bisa jadi menghambat proses penanaman padi. Gara-gara airnya apa kering gitu kemarau. Itu juga menghambat sering saya juga. Jadi proses pertamanya itu berarti pengairan dulu ya? Pengairan. Jadi itu biar apa sih Dok, pengairan? Biar apa ya subur lah ke ininya subur ke tanahnya nanti supaya ke padinya bagus lah gitu. Sama kayak air hujan kan dah? Bisa aja pakai air hujan tapi kan biar cepat ngambil dari air sungai kayak gitu. Nah dialirin ya, ada sistem irigasi nanti agar si air itu ngalir moncor ke kolam sawahnya. Iya. Kayak kayu ya pak, apa? Bambu. Enggak, Pasti irigasi ada. ya. Sekarang mah udah Irigasi itu bikin saluran air sendiri. Ya kalau di tanah ya bikin ini ya, bikin jalur gitu agar si airnya tuh ngalir ke situ. Gitu. Itu seminggu sampai kering sendiri berarti ya. Ya terus Nah, gimana terus? lagi, Kak? nanti tinggal melakukan apa namanya penanaman yang namanya itu ini kalau bahasa Sunda bahasa Indonesia teh Ya bibit lah. bibit padi ya bibit padi terus nanti tinggal diurus apa yang ada kalau bagian itu mah saya kurang tahu kalau bagian ngurus padi itu tiap hari tiap minggunya saya jarang ngecek apa Dia mau udah sama ini ya ya, sama pekerjanya yang benar-benar tiap hari di sawah kalau saya paling sebelum pengairan juga kan setelah di pengairan itu kan ini dibajak dulu kan? ya dibajak Pakai kerbau atau traktor? traktor Kalau di dapur pakai apa? pakai traktor pak Oh, traktor. kalau sekarang ini udah nggak ada kalau kerbau pak udah jarang lah Tapi dulu kerbau. Dulu kerbau. Kenapa kerbau nggak ada? karena ya apa namanya, kurang disebutnya tuh disebut punah juga Enggak, kurang efisien. kurang efisien capek juga mereka kalau sekarang kan udah zamannya teknologi udah ada mesin apa Pakai traktor. cepat juga Baru aja setelah digembur kan. Jadi maksudnya tuh pakai kerbau atau pakai traktor itu si tanah itu biar gembur. Tahu nggak fungsinya? Enggak, gembur itu Nggak apa tahu pak? gembur. Gembur tuh gini, kalau nasi nih, kalian makan nasi dipadetin. Oh. Mungkin bisa satu mangkok, tapi kan karena dipadetin itu banyak banget. Ya. Tanah juga gitu. Tanah itu fungsinya digembur kan, tahu nggak buat apa? Jadi awalnya tanah itu padat Ya. dulu kan, digemburin lagi. Biar apa? Biar ada rongga. Rongga itu nanti untuk air bisa masuk atau cacing bisa Pori-pori lah. Pori-pori. Oh. Jadi ada rongga. Jadi kan bernapas gitu si hewan-hewan yang ada di dalam itu. Kayak cacing kan fungsinya itu buat membuat rongga-rongga di dalam tanah. Agar apa? Agar gembur. Jadi cacing itu punya fungsi itu. Belut. Bisa apa kan sama orang. Cacing aja punya fungsi. Kalau Mariska punya. Fungsi saya jadi kakak pertama yang baik hati, soleh, Tapi apa sih ya tadi ya bahwa
tugas manusia di muka bumi juga kan sebagai khalifah ya, memakmurkan. Nah memakmurkan itu tadi kan kita punya tanah, kita jadikan tanah tersebut berdaya guna ya tadi jadi menghasilkan ya ketahanan pangan. Cuman masalahnya ini keren sih ya karena kita ada dapat nih. Jadi komunikasi itu kan 3 ya. Pertama to inform, berarti menginformasikan orang yang tidak tahu jadi tahu. Oh iya. Kemudian to education atau kita tuh berusaha memberikan pendidikan. Ini kan tadi harapannya obrolan ini tuh bisa menghasilkan insight ya. Yang ketiga persuasi, mengajak. Jadi dengan obrolan barusan ngomongin sawah walaupun apa temanya sawah sama Islam gitu ya. Apa korelasinya? Tapi kan tentu berkorelasi. Islam ini kan menyuruh kita agar menjadi khalifah ya, memakmurkan bumi Allah. Dan ya petani-petani itu yang memakmurkan bumi Allah itu gitu sebetulnya ya kalau diangkat secara nilai filosofi. Nah sementara masalahnya sekarang siapa sih anak muda yang sekarang mau jadi petani? Itu Dapat juga belum tentu. Nggak juga sih, cuman lebih ke melestarikannya suka. Jadi suka kan banyak sekarang anak muda sekarang tuh kayak gengsi ke sawah, mau bolongkot kotoran turun ke sawah itu ke dalam ke tanah ya. Saya mah biasa aja gitu, orang lain ke baju bagus saya mah setelan celana pangsi tampilakan Pak sawah asli Pak. Dari orang Sudah banget ya. Karena yang paling enak tuh pagi-pagi bawa singkong rebus sama kopi. kayak di FTV banget. Kita lagu Sunda apa paling jauh itu Pak? Yang dengan arah Ada lagunya. Lagu Sunda. Indah banget namanya. Nah itu kok. Bapak juga Nah terus itu Papatong, kenapa Papatong kok jadi ada lagunya? Nah Papatong itu kan sumber indikator lingkungan, hewan yang menjadi indikator lingkungan itu bagus atau enggak. Salah satunya capung ya, Papatong. Nah jadi obrolan kita juga bagus nih, ini sudah mengarah ke persuasi bahwa kita bisa mengajak. Karena masalah global hari ini ya, apalagi kalau nanti kalian mungkin semakin naik tingkatan di pendidikan tinggi ini, nanti di akhir-akhir sesi itu kita akan belajar 17 SDGs. Jadi 17 Sustainability Development dan Goals. Itu adalah masalah yang memang menjadi kekhawatiran bersama hari ini. Nah, salah satunya adalah krisis ketahanan pangan. Ya karena tadi banyak sawah itu sekarang ya dijual-jualin gitu. Ya, Benar nggak sih? Benar. Dapat daerah mana? Di daerah Bandung Selatan, Bojong Malaka. Bojong Malaka, Bandung Selatan. Sekarang kan udah banyak ya tanah kosong sawahan itu udah dibangun perumahan, jadi coupling. Ya kalaupun ada sawahnya juga. Contoh saya punya keluarga di Karawang, itu kan juga termasuk lumbung padi Indonesia ya. Walaupun tanahnya masih hektar-hektar, tapi siapa yang ngurusnya? Katanya nggak ada. Gitu. Udah nggak ada yang mau meregenerasi gitu, melestarikan itu. Gitu. Nah, tugas kita justru sekarang ada di tengah ancaman krisis ketahanan pangan. Ya tadi gitu, masa kita beras aja harus impor gitu, beli gitu. Sementara kita kan negara Indonesia kan yang ada di bentang Katulistiwa merupakan negara yang sangat gemah ripah Lok Jenawi itu Jamrut Katulistiwa itu. Kan ada lagunya, kita mah nanam tongkat aja jadi tanaman gitu. Apa sih lagunya? Bukan lautan Tapi kolam susu. itu ada tuh ujung ada ujung lagunya tuh nanam, pokoknya nanam deh jadi di Indonesia. Tahu nggak kenapa? Kenapa Pak? Kenapa tanah kita begitu subur, tahu nggak? Kenapa Pak? Karena kita ada di wilayah Ring of Fire. Jadi memang dataran Indonesia ini dari Sumatera, Bukit Barisan sampai dengan ke Pulau Jawa, dari ujung sana Gunung Salak, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, ke Jawa Barat di sini ada Tangkuban Parahu, ada Burangrang, kemudian ke Garut ada Cipurai, ada Guntur, ada Papandayan, ke sana lagi ada Ciremai, ke Jawa Tengah ada Slamet, ke sana lagi Wonosobo, Sindoro, Sumbing, ke kanan lagi Merapi, Merbabu, Keren banget. ke sana lagi ada Gunung Lawu, ke sana lagi ada Arjuna Welirang, itu daerah Kediri, ke sana lagi, ke kanan lagi daerah Probolinggo, ada Bromo, Tengger, Semeru, ke kanan lagi ada Gunung Argopuro, ke kanan lagi ada Gunung Raung, ke kanan lagi, terus di Banyuwangi ada
wisata gunung yang sangat terkenal yaitu Gunung Ijen. Kita kalau melihat api biru itu di situ. Nah pertanyaannya itu kan kenapa kok bisa semakmur ini tanah kita ya, Subur. sesubur ini gitu ya. Karena kita ada di wilayah gunung berapi. Gunung berapi itu kan mengeluarkan kalau erupsi ya. Ya walaupun itu jadi bencana, tapi di luar bencana tadi itu kan bisa jadi bisa jadi pupuk yang sangat menyuburkan tanah. Makanya ya lihat aja ke Lembang gitu, tapi kan tanah Lembang itu kan terkenal banget tuh karena subur gitu. Karena dari letusan gunung berapi itu bisa menyuburkan tanah-tanah atau unsur hara yang ada di dalam tanah. Nah sekarang sementara tanah kita sangat kaya, sangat subur, ya percuma kalau nggak ada yang mau manfaatin gitu kan. Iya. Kalau nggak ada yang mau Generasikan. ya meregenerasikan. Makanya bagus nih, jadi kita jadi ada nilai persuasi ya, nilai persuasi buat Inspirasi buat kalian. ayo generasi muda jangan malu jadi petani, entrepreneur. Seru tau. Jangan malu untuk melestarikan budaya lah, melestarikan. Kalau mati kasihan ya Pak. Siapa yang mati? Maksudnya generasinya jadi gak ada banget. Yang Sayang maksudnya gitu. tuh mati tuh kalau nggak ada yang mau meneruskan Iya. tadi jadi petani ya. Iya. Budayanya Berarti kalau terhenti. misalkan nanti beberapa tahun ke depan itu nggak ada petani, terus sawah juga udah pada nggak ada, berarti kita nanti kayak beras semuanya impor gitu. Bisa jadi kayak begitu. Wow. Sekarang aja kan dengan terjadinya perang Rusia Ukraina itu kan gangguan rantai pasok di bidang ketahanan pangan aja udah terganggu. Karena kan Ukraina juga termasuk salah satu negara yang memproduksi sejumlah kebutuhan pangan ya di Eropa itu khususnya. Itu kan terganggu karena peperangan itu kayak gitu. Jadi ini asli kita memang lagi krisis gitu ya, krisis ketahanan pangan khususnya gitu. Kayak begitu. Nah ini kan berintegrasi dengan judul kita sebetulnya walaupun ngomongnya ke sawah gitu ya. Iya. Ini kan nilai Islam ini kan ada bahwa apa ini yang sedang kita bicarakan, bagaimana kita hasil pembicaraan ini tuh jadi insight melahirkan generasi-generasi yang bisa jadi khalifah tadi, bisa mau memakmurkan gitu loh. Bukan cuma pengen metik buahnya aja ya. Ya kan buah juga nggak ujuk-ujuk ada yang nanamnya dulu ya kan, ada yang merawatnya gitu. Proses. Ini ada yang memprosesnya. Nah itu kan kita juga harus mau kayak gitu. Mbak asik beda tuh kerja kayak gitu. Masih kok. Dari healing tiap hari tinggal di radio gitu. Awal mulanya ini dulu pas masih kecil sering dibawa sama si bapak. Jadi kepikiran lah kalau saya mikirnya kan orang tua sekarang udah tua juga. Jadi ada paribasa untuk orang yang bisa ada, namun tidak ada kira ada gitu. Dengerin guys. Gitu Listen, guys. listen. Jadi ya suka gitu kayak Sunda banget lah. Kayak ke sawah, nyetar ke Sunda itu enak banget. Sumpah. Ada saung di sawah. Ada Pak saung. Bisa Berarti dianterin sama Iten kan bapak makan siangnya. bari maliwatnya Nah, lewat mantap. mau kastrol di rumah deh kan. Castro. Tahu kastrol? Ya ampun guys. Ada yang tahu kastrol nggak? Nggak tahu Castro. Kastrol tuh kayak ini Mar. Iya, Wadah makan. iya Oh, kayak ada wadah. nasi. Wadah nasi, tapi ditumpuk-tumpuk gitu loh. Bercabang. Rantang. Oh, rantang. Tapi Pak di sawah juga ada sedihnya juga Pak. Oh, gimana? Biasanya lebih mau panen ya kan, lagi mau bener-bener mau panen itu mau proses ngerontoknya kayak memisahkan antara padinya sama si jeraminya Pak. Oh. Biasanya itu sama hama Pak, tikus. Jadi harga jualnya jadi kurang karena habis sama hama gitu. Dan bingung sekarang itu cara ngilangin hama itu kayak gimana. Itu paling sedih Pak. Nah ini juga ilmu yang sekarang itu hilang di anak-anak muda itu dan ilmu tentang keberlanjutan. Kenapa banyak tikus coba? Gak tau kok, aku benci banget sama tikus. Kenapa banyak tikus? Hewan yang tidak berguna. Kata siapa sih? Ada bergunanya tikus. Berguna. Ada bergunanya tikus. Kan semua berguna. Ya, Nggak ada yang bagus. Enggak, cuman pertanyaannya kenapa kok tikus bisa makin banyak ya? Ini kita bisa mempelajari dari ya tadi hukum rantai makanan sebetulnya.
Berarti tikus banyak, Kamu berarti sawahnya udah nggak ada. sawahnya ada, tapi gagal panen gara-gara ada hamanya, tikusnya banyak. Pertanyaannya kenapa tikusnya banyak? Coba kita periksa ke tadi rantai makanan tadi. Tikus itu predatornya siapa? Ular. Ular. Bisa jadi ularnya sudah nggak ada. Oh. Atau kalaupun ularnya ada, tapi kan kalau ular ada nggak mungkin tikus Ya. ini ya. Banyak. Iya. Hmm. Berarti ularnya kemana Pak? Punah. Enggak mungkin. Ya itu bisa jadi pertanyaan kalian gitu. Bisa diteliti tuh kemana ularnya menjadi banyak tikus gitu kan. Apakah bisa jadi kan karena ekosistem mereka kan udah terganggu, karena udah ya tadi kan alamnya udah jadi coupling tadi ada apa mah kan. Ya ular mau nyari makan di semen kan nggak bisa. Ya, Di semen. Ular makan sampai. Jadi patut kan. nggak bukan maksudnya di wilayah perumahan kan ada makanan ular ya ada apa gitu kan ya harus kembali ke habitat Manusia. ekosistemnya gitu kan. Nah, sementara ekosistemnya tadi kan udah jadi coupling, udah jadi perumahan gitu ya tadi. Gedung-gedung tinggi. Gedung-gedung tinggi gitu kan. Jadi ya itu gitu. Itu kan indikator lingkungan, tapi ada yang salah tuh di ekosistemnya tuh. Banyak sih ya. Bukan hanya karena itu mah contoh ya ular itu Kasiannya contoh. dari ular. Gitu. Tapi gimana ya Pak biar membasmi tikus gitu kan benci banget tikus. Ya, tapi jangan di rumah gitu tikus teh. Please. Tapi Bapak kata Ini kalian tahu nggak sih fungsi hewan kayak begitu di alam apa tahu? enggak. Ini ada ilmunya, makanya nggak boleh bilang tikus nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Kata Mariska kan cowok yang pada gunanya. Semua itu ada tikus ya. Kalian tahu nggak kenapa sungai itu meliuk-liuk? Enggak tahu. Ciptaan Allah. Itu tuh karena digerogotin sama hewan-hewan kayak tikus itu. Digerogotin untuk bikin rumah, bikin sarang. Pada akhirnya kan terjadi abrasi ya kalau dari pantai lah gitu kan. Jadi kan si tanahnya itu nggak padat gitu ya. Iya, iya. Gara-gara nggak padat, air begitu turun jadi belok kan, karena nggak padat. Dan terus itu kayak begitu, Semua ini tinggal salah. meliuk-liuk. Jadi hewan sekecil itu pun ada manfaatnya gitu. Baru tahu loh Pak dari pas Bapak. Soalnya selama ini tuh kayak ih, suka banget sama tikus. Kayak apa gitu fungsinya? Kok pernah apa lagi tidur? Digigit. Enggak dong, atau digigit sama aku rabies. Diloncatin tikus, jadi pas bangun tuh tikus sut. Bukan tikus kali itu mah di kampung. Beneran tikus. Adiknya juga kayak tikus apa? Parah tikus kayak jadi benci banget sama tikus. Maaf ya tikus. Tapi tikus juga bagi orang lain loh kan bisa jadi cuan. Hah? Dijual Tikus, bakso. tikus yang berdasi dong. Oh, ada juga tikus yang warna putih yang suka dipakai buat itu loh. Tahu nggak? Iya. Ya, tikus yang putih. Hamster itu Bukan. Ya, tahu nggak Tikus tikus putih. yang jadi cuan sekarang tuh jadi Tikus berdasi. Bukan dong. Tikus apa? Glider. Kalau Spiderman dari mana? Laba-laba. ya, Nah kalau Mickey Mouse dari tikus. Oh, tikus. Ada mouse-nya berarti. Jangan senggol-senggol. itu kan orang itu ya ngelihat hal yang nggak bermanfaat bagi orang lain itu jadi manfaat. Tikus dia ciptakanlah satu produk animasi yang sekarang jadi budaya populer, Mickey Mouse tadi kan. Jadi inspirasi buat Jadi Ada dua, inspirasi. satu lagi kan? Minnie Mouse. Mini Mouse. Bener kan? Ada satu So, lagi Minnie kartun Mouse. yang Tom and Chef Jerry. Icko sama Oh, iya, yang sama Tom and Jerry tikus bukan? itu Oh, bukan. Tom and Jerry itu. Tom and Jerry ya, tapi ada yang satu lagi loh. Ya ada chef Pak, tapi Iya, tapi- digerakin sama Oh. tikus. Nah, itu kan juga tikusnya tuh berfungsi gitu. Iya, iya. Itu bukan film. Iya. Tapi kan tetap aja Oh, jadi Rata. cuan. Iya, itu tuh laris banget. Apa ya lupa saya nama. Ratatouille bukan yang Oh, kaki iya, itu? iya, bener, Nah, Ratatouille, Hafid. Udah Ratatouille, Pak. Jadi orang itu melihat sesuatu yang nggak penting menurut kita ya, atau menjijikan menurut kita. Kalau kita kreatif tinggi itu bisa jadi cuan. Sekarang kan lahir loh, apa Walt Disney itu kan lahir dari Mickey Tapi Mouse tadi kan. tetap aja akhirnya bukan dari orang Indonesia ya Pak. Apa? Ya maksudnya kayak orang Indonesia kan mandangnya tuh udah kalau gak suka tikus tuh udah gak suka aja gitu. Sedangkan kayak kalau orang luar ini orang pada gak suka tapi dia jadi cuan gitu. Enggak sih, enggak begitu juga. Di kita juga banyak
kompetensi yang nggak dimiliki oleh luar tapi kita miliki gitu ya. Cuman sebetulnya yang kita highlight itu adalah ikro tadi ya. Kita tuh mau membaca tanda-tanda tadi. Apakah tanda-tanda itu kita baca sebagai, kalau saya di kelas kan saya jelasin matahari ya. Apakah kita melihat matahari sebagai benda pajangan aja gitu bersinar, ataukah ada pelajaran di matahari tadi gitu. Ya, ada kan kalau kita mempelajari mengapa matahari bersinar selama 4,6 miliar tahun, pada akhirnya kita jadi tahu kan hukum reaksi fisik, hukum termodinamika, hukum reaksi fusi, pada akhirnya menjadi energi nuklir gitu kan. Dari nuklir tadi, wah rentetannya panjang lagi gitu. Jadi ya tadi sama kayak lihat tikus, orang mah melihat itu sesuatu hal yang menjijikan ataupun menyebalkan, tapi ada orang-orang di luar sana yang bisa melihat itu sebagai tanda-tanda. Mereka bisa manfaatkan sehingga menciptakan budaya populer, Mickey Mouse, Tom and Jerry, film tadi kan chef yang sama tikus itu kan, gitu banyak loh pokoknya. Jadi ayo kita betul dari sawah ke tikus, masuk ke kajian tema kita, masuk dong Islam tadi kan kita pertama itu jadilah khalifah ya, itu sawah. Ngomongin sawah korelasinya ke Islam. Ayo kita menjadi generasi yang siap menjadi khalifah di muka bumi gitu ya, khalifah fil ard. Dari sawah kita ngomongin tikus, kembali lagi perintah Al-Quran sendiri ayat pertama ikro bismillahirrahmanirrahim, kalau bacalah tanda-tanda tadi. Jadi sawah, tikus nyambung ke judul kita, ya kan? Baca tanda-tandanya gitu loh. Jadi bahwa dibalik semua ciptaan itu selalu ada gunanya, ada manfaatnya. Dan benar ya, Walt Disney kan sekarang kan jadi ikon budaya populer yang kalian aja kalau mau main ke Walt Disney gitu kan, taman bermain Disney, itu kan jadi sumber flexing seleb-seleb yang terkenal kan, benar itu jalan-jalan gitu kan ke taman bermain Disney gitu kan, itu kan dari tikus, benar itu? Ya betul. Kalau Pas banget itu kan tikus. Dari kata tikus menjadi booming. Gitu teman-teman. Nah inilah integrasi itu di sini. Jadi semua yang kita bicarakan, semua yang sedang kita obrolin itu pasti ada korelasi sangkut paut kaitannya gitu. Setiap hal yang terjadi di dunia ini tuh masih bisa dikorelasikan ya Pak sama agama. Dikorelasikan, ya. Bukan sama agama, semua hal itu kok nyambung buat itu. Nah inilah kelemahan kita tuh, kadang-kadang kita ngelihatnya tuh perbedaannya gitu, bukan persamaannya. Justru cara belajar orang-orang yang menghasilkan yang mereka itu sekarang bisa menjadi pemenang Nobel, itu cara belajar mereka tuh begitu, yaitu pattern of recognition. Jadi bisa menghubungkan setiap pola. Awalnya kan sebelum kita bicara di sini mungkin kalian melihat apa sih sawah, tikus ke agama, mungkin kalian berpikir awalnya begini kan, apa sih nyambungnya gitu ya. Nah sementara peraih Nobel, ya, Nobel ilmu pengetahuan, cara belajar mereka itu seperti ini, Mariska, Dedes, Dava. Mereka itu bisa mensintesis. Jadi hal-hal yang tidak berkorelasi, hal-hal yang menurut kita mah itu di luar variabel, tapi bisa ditemukan dan menjadi novel ini, kebaruan novel ini. Nah, itu tips and triknya sebetulnya. Bagaimana agar tidak tuh, karena gini loh, kita bangsa Indonesia itu kan kita punya sumber daya kapital itu 287 juta manusia. Tapi dari banyaknya jumlah manusia itu, di kita itu belum mampu ya menghasilkan peraih Nobel tadi. Gitu. Itu kan kenapa? Padahal kita punya sumber daya manusia yang unggul ya. Apakah ada yang salah dari cara belajar kita mungkin? Ataukah ada yang salah dari sistem pendidikan kita mungkin? Makanya mudah-mudahan insight-nya dari obrolan kita inilah kita belajar memahami bentuk pola ya, bahwa tidak tersilo-silo, tidak terpisah-pisah. Semua itu punya korelasi. Nyambung menyambung. Iya. Jadi satu. Mariska, Dedes, saya, Dava, kan kita punya perbedaan. Iya. Perbedaan kelamin, gender, perbedaan tempat tinggal, Usia. kemudian perbedaan selera pakaian,
Tapi kan ada persamaan. Kita sama-sama ada di institusi yang sama untuk menempuh pendidikan, belajar mengajar, ya kan. Nah, orang tuh yang kesulitan itu menghubungkan titik-titik perbedaan tadi untuk menemukan satu persamaan, persatuan yang itu nanti lahirnya jadi pengetahuan yang novelty ya. Gitu. Kayak gitu. Selanjutnya, Bapak, aku mau nanya ya terkait sedikit lagi di mulut kita iman dan Islamnya. Kalau misalkan kan kadang kita tuh kalau misalkan apa ya, abis nonton hantu misal suka sugesti kita tuh kayak tiba-tiba ada yang liatin gitu, tiba-tiba kayak ada yang ngikutin gitu. Nah kata orang ini, kamu cuma percuma suka sholat tapi apa namanya, tapi kayak gitu aja takut, imannya kurang. Kamu bisa ya kalau gitu doang langsung disebut imannya kurang soal kayak gitu doang gitu. Ya justru kalau kita percaya hantu, iman kita tuh ya harusnya bertambah ya. Karena kan di agama kita juga diceritakan bahwa makhluk gaib itu ada ya. Ada setan, ada bangsa jin, ada malaikat, ada iblis gitu kan. Kayak begitu. Jadi apa? Kebalik, harusnya jangan dibilang kurang iman, malah sangat beriman. Tapi bukan dalam artian lebay, dalam artian hantu dicari-cari gitu, dicari penampakannya, dicari Harus jadi penelusuran gitu. telusuri gitu. Karena kan punya alamnya masing-masing, punya dimensinya masing-masing gitu ya. Jangan mengganggu satu sama Nah, lain. kalau menurut Bapak ya Pak, yang penelusuran gitu ya, terus tiba-tiba kayak penelusuran nih, di tempat ini tiba-tiba langsung kesurupan, Pak, itu apakah benar gitu Pak? Kalau dalam Islam gimana sih? Ya ada yang seperti itu ada. Ada itu dalam artian apa namanya? Ya tadi ya, bahwa kita ini kan hidup tidak hanya kita sebagai manusia aja ya, tapi kan juga ada entitas gitu ya. Nah ini kan yang kita percaya sebagai orang beriman ya, hal yang tidak terlihat itu, karena kan malaikat, setan itu kan nggak terlihat ya. Ya mereka ada gitu. Tapi mungkin saya nggak bisa menjawab kesurupan di sini karena kepanjangan. Karena itu kita bisa lihat dari perspektif teologis itu perspektif iman, tapi juga berkorelasi juga dengan konteks psikologis. Jadi ya nggak semuanya itu logika mistika gitu loh. Karena kan di kita mah kan kelemahan kita ya sebagai bangsa itu, kata Malaka mah kita tuh terlalu logika mistika, semuanya itu dikait-kaitin sama mistis gitu loh. Contoh gini, pohon beringin kan sering dap ya, wah ini pohon beringin nggak boleh diganggu soalnya ada yang bunyinya. Kan pohon beringin itu selalu dikorelasikan sama sesuatu yang angker gitu ya. Iya. Nah inilah salah satu logika mistika tadi. Bukan berarti setan, jin itu nggak ada, enggak gitu. Tapi nggak harus semuanya itu dilogikakan secara mistik. Kalau kita mengetahui ilmu yang sebenarnya, pohon beringin itu sebetulnya adalah salah satu jenis tanaman yang mampu menyimpan sejumlah cadangan air tersebanyak per meter kubik dalam per satu pohon ya. Itu nanti silakan dicek ya. Kira-kira satu pohon beringin itu bisa menyimpan air dalam berapa banyak, dalam berapa kubik gitu. Oh iya. Nah sehingga orang tua dulu agar pohon ini nggak ditebang, mereka ciptakanlah mitos-mitos seperti tadi. Jadi biar apa? Biar alam sekitar kita itu tetap lestari, gitu, tetap ya tadi terjaga. Kasih saja ya Pak, percaya. Ya terlepas, tapi kan dari situ kan korelasinya ada agama, budaya, pada akhirnya mistika tadi dilogikakan secara empirisme. Jadi ya tadi bahwa dianggap itu jadi kenyataan gitu, bahwa di pohon itu yang diambil ilmu pengetahuannya itu bukan bagaimana tanaman ini menyimpan sejumlah manfaat, yaitu menyimpan cadangan air, tapi yang jadi ilmunya itu malah mulai sarana pengeruk, sarana kuntilanak. Nah itu kan logikanya terbalik gitu kan. Nah, harusnya kita itu mengkampanyekan bahwa di pohon beringin itu kenapa dia sakral,
karena pohon itu sangat penting bagi alam sekitar, bagi ekosistem gitu. Kalau nggak ada pohon beringin, bisa-bisa ya tadi kita banjir gitu kan pada akhirnya, karena air itu ya semen kan nggak bisa menyerap ya kan? Banyak pohon. Iya, karena pohon-pohonnya pada ditebang, dituar gitu kan, jadinya gitu. Merusak ekosistem alam lingkungan gitu. Pak, ini mau nanya, Bapak kan tadi ngomongin tentang kesurupan. Kalau Bapak itu, menurut Bapak kesurupan itu percaya nggak Bapak? Oke, saya sih percaya ya. Ada yang memang kesurupan itu karena mediumisasi dari makhluk atau dari ya tadi ya hal yang gaib ya, itu ada gitu. Tapi nggak harus kita tuh selalu menggunakan logika mistika tadi, karena ada prinsip psikologi yang memang bisa membuat orang itu kesurupan. Itu ada hal-hal yang bisa dijabarkan secara sains ya gitu. Jadi nggak melulu hal itu berkorelasi dengan hal-hal yang gaib gitu. Jadi itu yang harus kita bicarakan hari ini tuh, gimana caranya agar kita itu nggak terjebak di logika mistika tadi gitu. Jangan sedikit-sedikit kan. Saya pernah punya cerita teman saya tuh, dia metik akar gitu, akar kan banyak tanaman di hutan itu kan punya bukan akar tuh ya kayak dahan gitu loh. Kayak ranting itu menjuntai sampai ke bawah gitu. Apa ya namanya saya lupa ya, maaf. Dicabut sama dia buat jadiin gelang gitu di tangan gitu. Di kita juga ada di Bandung akar bahar ya namanya. Itu kayak di Sabuga. Kalau di Sabuga tuh pohonnya masih begitu. Akar baharnya itu masih menjulang ke bawah gitu. Bisa kan gitu. Nah, karena dia logika mistikanya kuat gitu ya, dia tuh pegel-pegel katanya di sininya gitu ya. Lalu apa sih nah? Tempelan gitu. Gara-gara eta dipetik lah. Gara-gara nyabut gitu. Kata saya kan ya bisa jadi dia kan bisa jadi dia cuma yang memang sakit, lagi pegel, memang kecapean atau apa gitu. Tapi kalau dicek orang bisa, ada aja. Ada di sini. Enggak gini, kalau orang bisa kemungkinan orang terbantu. Itu mah kalau bisa. Tapi Pak, saya pernah ini kan pengalaman saya pernah Pak serupa makan rokok di Gayem sama kopi panas itu dua kata temen. Oh gitu. Ya ditanya teh kayak ngejawab bahasa Sunda zaman dulu. Masuk sendiri, keluar juga sendiri. Apa yang kamu rasain? Pas bangun ini pas sudah sadar gitu kan, pas rasain ya kayak biasa aja, kayak tiduran nggak ingat apa-apa. Pas sadar lidah tuh kayak yang kebakar, gara-gara kopi panas, semol. Kebayang ini Pak. Gitu Pak. Soalnya kan di wilayah keluarga saya gitu, masih namanya melestarikan budaya zaman dulu. Orang kita lihat rumah ada apa aja di foto langsung serem kayak lihat rumah Prabu Siliwangi. Oh Iya Pak. Oh, Gue yang terus wah, masih melestarikan itu Pak. Iya. Ya itu ya. Prinsip saya itu kompatibel. Jadi kompatibel itu dia ada. Kita sebagai orang beriman kita harus meyakini hal yang gaib ya, hal yang gaib tadi gitu ya. Tapi juga nggak harus semuanya itu di logika mistika kan, gitu. Nggak harus semuanya itu sedikit-sedikit menjadi tadi gitu ya. Gitu. Karena kadang kan ternyata ada kearifan lokal sebetulnya yang bisa jadi ilmu pengetahuan bagi kita dibanding ilmu pengetahuan yang kita punya ya seputar genderuwo, kuntilanak itu nggak jadi pengetahuan. Sebaiknya kan kita kayak kita ngomongin pohon beringin. Apakah berarti nggak ada dong Pak makhluk halus di pohon beringinnya? Mungkin ada gitu. Tapi sebaiknya kita paradigmanya tuh nggak usah ke situ gitu loh. Biar aja jadi urusan masing-masing aja gitu ya. Karena kalau dalam satu riwayat hadis itu tuh umpamanya ada perkampungan jin gitu ya di satu tempat gitu ya. Kalau manusia datang saja sebetulnya jin itu tuh mereka tuh pada lari saking takutnya karena kedatangan manusia. Itu dalam satu riwayat hadis ya, ada yang seperti itu. Sementara kita kan banyaknya jadi ketakutan oleh hal-hal yang kayak begitu ya. Nah ini logika mistika kita yang terlalu kuat sehingga
sehingga pada akhirnya melemahkan kita sebagai bangsa dan negara. Padahal di balik mistis-mistis itu tuh tersimpan kearifan-kearifan lokal, ilmu pengetahuan yang hanya dimiliki oleh masyarakat adat, masyarakat budaya gitu loh, kayak gitu. Ya contoh nyatanya pohon beringin tadi ya, bahwa ilmunya itu adalah ini jangan ditebang. Kalau ini ditebang, takutnya banjir gitu. Kalau banjir, takutnya nanti longsor. Atau kalau enggak ya tadi krisis ketahanan energi kembali lagi. Jadi nggak hanya pangan kan, air juga termasuk krisis air. Bahkan kalau saya bisa berbicara lebih jauh dengan perkembangan artificial intelligence hari ini, itu mengkonsumsi sejumlah air. Untuk apa tuh? Ya untuk mendinginkan mesin-mesin server-servernya tadi. Jadi berkorelasi tuh. Termasuk juga kebutuhan akan oke lah kalau makan mah kita manusia nggak makan seminggu masih kuat. Atau sebulan tuh manusia bisa kuat kalau nggak makan. Tapi kalau nggak minum nggak akan bisa. Ya benar Pak. Sekarang kita krisis air loh. Sekarang hujan kita musim hujan turun. Lari itu kemana tuh air? Ke tanah. Bener ke tanah. Kalau ke tanah nggak akan banjir. Karena diserap. Kenapa dia banjir itu? Karena dia tidak terserap oleh tanah. Karena tanahnya udah nggak ada tanah. Adanya apa? Beton, semen, gitu loh. Aspal. Ya lari lah. Hukum air itu kan dia berjalan dari atas ke bawah, dari tempat tinggi ke tempat rendah dong. Nyawayana Baleendah banjir, Cibaduyut banjir, nyawayana gitu loh. Warga. Ya kalian bisa main ke Dago ke atas lihat tuh kan pada akhirnya gunung-gunung di sana kan udah tidak menjadi tempat yang seharusnya ya. Sekarang kan udah malah jadi apa hotel, Lapang pedal, kafe gitu kan. Itu kenyataan gitu loh. Nah disitulah masalahnya tuh di situ itu sebetulnya ya. Iya. Inilah integrasi itu di situ ya. Kita memahami, kita beriman, tidak hanya ya tadi kita mengimani malaikat, setan ada yang kayak begitu. Tapi Islam, ini gitu sebagai orang Islam ya kita harus apa namanya bagaimana caranya kita bisa menjadi khalifah fil ard ya, menjadi khalifah sebaik-baik pemimpin di muka bumi itu. Ya dengan tadi bagaimana kita bisa mengelola negara kita yang kaya, makmur, subur, kemahlifah lujunawi ini agar ya tadi gitu kita bisa menjawab tantangan-tantangan global yang hari ini hadir seperti krisis energi dimulai dari ketahanan pangan, krisis air bersih gitu kan. Ataupun yang tadi ikro tadi dari sawah ke tikus, sawah korelasinya ke khalifah fil ard, tikus korelasinya ke ikro. Kita membaca tanda-tandanya gitu loh. Dan terakhir iman Islam ya tadi logika mistika tadi. Itu udah kita lebih banyak insight. Jangan kita terjebak pada logika mistika ya gitu, bahwa ada ilmu pengetahuan gitu sebagai sumber kearifan lokal begitu ya. Oh iya. Nah, gitu teman-teman. Jadi kayak kalau misalkan kita mempercayai semua itu teh bukan jadi kita kurang iman ya. Justru kata Bapak tadi kita itu jadi bertambah iman, jadi menambah iman kita gitu. Oh iya Pak, saya ingin menanyakan satu hal nih yang bikin saya tuh pengen tahu banget gitu ya. Boleh nggak sih kita tuh membunuh gitu secara terpaksa? Jadi misal kayak kita tuh lagi dibegal nih Pak. Nah kita tuh nggak bisa kabur kemana-mana. Terus karena kita nggak bisa kabur kemana-mana, jadi kita tuh harus menghadapinya gitu Pak. Mempertahankan diri. Nah karena keadaannya terpaksa gitu ya, harus melawan gitu. Nah kalau dalam Islam itu boleh nggak Pak nggak sengaja ngebunuh gitu Pak? Iya soalnya kita tuh pernah nanya di matkul hukum kepolisian, justru kan malah di berita itu ya waktu itu kan justru malah si yang ngebunuhnya itu yang dibegalnya yang di penjara. Ya. Nah kalau di Islam itu. Nah kalau dalam Islam itu gimana Pak? Dosa nggak apa boleh gak? Boleh nggak Pak kalau gitu? Ya tadi ya, kalau ngomongin hukum, kalau dalam Al-Quran itu membunuh satu manusia itu hukuman atau ancamannya itu sama seperti kita membunuh semua orang beriman gitu loh, saking ancaman itu saking ini ya. Tapi ini kan berbeda konteksnya kalau
dizolimi atau kita sedang melindungi diri kita sendiri gitu. Ya tentu saja makanya kan di kita juga kan ada ayat-ayat berperang gitu kan. Tapi kan berperang itu ya kalau kitanya harus melawan diri gitu. Kalau kita dijajah kita diem aja Mati lah. ya mati lah, Hancur mati kita. banyak lah. Itulah sebatas mempertahankan diri gitu. Bahkan jangankan ini ya, contoh kan kayak babi. Babi itu haram ya, haram. Haram Pak. Tapi kan umpamanya kita tersesat di hutan, nggak ada lagi makanan, kita nggak menemukan ayam, tidak menemukan ikan, adanya babi, bisa jadi halal. Oh bisa jadi halal Pak? Bisa jadi halal dalam keadaan terpaksa. dalam keadaannya tadi karena ada unsur gitu ya yang menjadi unsur yang menjadi kekhususan. Itulah kalau ngomong hukum ya, karena hukum itu kan sifatnya tadi gitu. Kecuali kalau hukum manusia mah ya undang-undang dasar atau ya itu kan kadang ya gitulah gitu ya. Nah, itu tapi Apa kalau misal aku nih ya, beban aku tuh akhir-akhir itu kayak overthinking ke tadi kan IPK. Terus aku tuh kalau misal IPK jelek tuh kayak takut banget dipandang orang tuh kayak bodoh gitu. Terus kalau menurut Islam tuh kita tuh lebih mentingin logika apa perasaan dulu gitu. Ya. Ini jawabannya bisa beragam sih ya, tentunya bisa jadi pilihan. Tentu wajar kalau kita sebagai manusia ingin dipandang baik oleh sesama manusia ya. Nggak pengen kelihatan bodoh, Iya. nggak pengen kelihatan jelek. Apalagi kita ilkom ya, kita kan belajar betul dah citra reputasi sebagai PR ya, maksudnya public relation ya, kita tentu harus bisa membangun citra, membangun reputasi, menjaga kredibilitas begitu kan. Nah tapi ya itu tadi gitu, bahwa kalau perspektifnya IQ dan EQ ya itu penting. Tapi kalau perspektifnya SQ, spiritual, kecerdasan spiritual atau kecerdasan holistik, mencari pandangan manusia itu nggak akan ada habisnya. Dan bisa jadi ya tadi kita sudah ya mengharapkan pandangan manusia yang nggak tahu apa-apa tentang kita kan capek juga ya. Kita mau 24 jam pencitraan juga kan ya mungkin menurut kita mah pengen mendapatkan feedbacknya itu kita dianggap baik, tapi kalau malah sebaliknya malah kita dianggapnya wah ini orangnya pencitraan mulu nih gitu kan bisa begitu ya. Iya. Jadi kan seakan-akan usaha yang udah diusahakan tuh malah sia-sia gitu loh, ngarepnya kemana hasilnya malah kemana gitu, Bikin kecewa sendiri ya. ini kecewa sendiri. Jadi sebaiknya tauhid tadi ya, tauhid itu dalam artian lebih baik memburu pandangan orang-orang berburu pandangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang melihat kita ya. Bahkan kebaikan kita sekecil biji zarah pun ada perhitungannya begitu. Seperti itu mungkin Vanessa gitu. Jadi kalau berburu pandangan Allah mah ibaratnya Vanessa itu ya tadi, orang nggak lihat Allah pasti lihat. Orang nggak tahu Allah pasti tahu. Orang tidak mungkin tidak membalas gitu ya, atau tidak menghargai jasa Vanessa, Allah pasti membalas gitu kan. jadi kamu nggak usah mikirin ke arah lain ya. Tapi pasti kepikiran, ini wajar kok, wajar. Ceritain aja. Sesaat itu tidak apa-apa, tapi jangan terus menerus. Bapak, aku pernah baca gitu ya di Google atau di Instagram, doa setelah gibah katanya Pak. Jadi kayak Doa setelah gibah? Berarti kalau kayak gitu kita tuh boleh, bareng Pak kayak ya gibah ngomongin orang terus udah kita tinggal berdoa, Pak itu tuh dosanya tuh gimana Pak, nanti dicatatnya berarti jadi gugur atau gimana? Ya ini nanti dari harus hati-hati dalam melihat informasi semacam itu ya. Iya Pak, karena di Google kan misalkan kita cari doa setelah gibah juga ada, misalkan doa setelah mencaci maki orang ada gitu Pak. Nah itu mah orang iseng kali yang bikin Ya, doanya. tapi di Google tuh ada, di Instagram juga kadang ada gitu loh Ini Pak. bagus sih setidaknya melakukan verifikasi ya. Iya. Jangan langsung mentah-mentah menerima itu Nggak sebagai langsung aku telan gitu kan, aku juga nanya ke bapak gitu kan. Ya tapi ada beberapa gibah yang diperbolehkan ya ada. Wah ada apa Pak? Tapi apa Pak? Gibah yang diperbolehkan. Gibah yang diperbolehkan hakim sama jaksa penuntut umum di persidangan
Bukan gibah lagi itu, memang di jor-joran aja. Menuduh si ini. Bukan menuduh lagi, ataupun dia tadi kan memberikan fakta-fakta, dugaan-dugaan yang praduga tak bersalah, kan dibeberkan ayu-ayunya ya nggak sih? Iya. Nah, itu kan salah satu yang diperbolehkan dalam konteks ya. Dan ada lagi contoh, umpamanya itu sudah jadi pengetahuan bersama gitu umpamanya. Contoh koruptor, umpamanya ada pejabat A koruptor, itu kan diberitain tuh di mana-mana tuh. Apa itu jadi gibah ya enggak? Karena itu kan udah jadi fakta bersama yang harus masyarakat itu tahu informasinya gitu loh. Agar apa? Agar menciptakan dampak kebaikan gitu loh. Ini Pak, aku pernah dengar dari salah satu teman aku, katanya ini kalau kita gibah terus nggak ngomongin orangnya itu nggak termasuk gibah. Misalnya nih si ini teh tahu bla 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 ngomongin keburukannya tapi nggak nyebutin namanya, bukan kayak bukan Tapi ngomongin kelakuannya ya gitu. ngomongin kelakuannya tapi nggak nyebutin namanya. Nah Jadi itu rosok ini ngomongin gue. terus nah katanya teh gitu nggak termasuk gibah katanya. Terus maksudnya apa? Ya itu termasuk yang diperbolehkan ya. Dalam artian ya kita kan tidak menyebutkan gitu ya bahwa identik ini loh si orang yang sedang kita omongin tuh gitu ya. Dan juga konteksnya ya bukan konteks untuk ngomongin orang, tapi kita lagi belajar dari kesalahan orang. Mereview kelakuan orang. Dan tidak pernah dilakukan gitu. Jangan sampai kamu kayak gitu juga gitu. Nah, gitu. Ya tapi kan kadang kita kan suka terang-terangan, emang gak nyambutin orang, tapi Ya, kan. tapi kayak Mas Dedes tahu gak sih si itu tuh suka pakai topi di belakangin gitu kan? Enggak, ini itu tuh yang Emang gak nyebut nama ya, tapi kan udah tahu konteksnya kemana gitu loh. Iya. Akal-akalan. Soalnya ada ciri-cirinya Soalnya gitu. sekarang ini kita ngapain dibahin sama orang yang kita tuh sama-sama kenal gitu kan? ya kayak Kayak kalau misalkan aku cuma ngomongin ke kamu tapi kita tidak kenal itu kan cuma curhat biasa. Tapi kalau misalkan kita sama-sama kenal satu orang ya Iya. sama aja gibah. tapi kan gak nyebut nama. Ya udah. Berarti diperbolehkan kalau tidak menyebut nama. Bukan berarti Kenapa masih kekeh ini? boleh tidak boleh yang gimana, tapi nanti pelajari lagi hal-hal yang memang diperbolehkan. Jadi biasanya diperbolehkan itu karena ada faktor yang lain ya, maksudnya itu ada unsur yang lain. Kayak kebohongan, bohong itu boleh dilakukan satu sisi kadang demi kebaikan kadang boleh diperbolehkan gitu loh. Apabila dengan kita berbohong kita bisa menyelamatkan ribuan nyawa manusia, bahwa ya. Oh iya benar. Gitu ya. Jadi yang namanya hukum, apalagi hukum apa? Ya kita bicara di tingkat kompatibilitasnya gitu ya, kayak gitu. Ya sama kan kayak kita juga di peraturan hukum perdata pidana kan nggak ini ya, makanya ada kuasa hukum itu kan untuk menurunkan tuntutan, untuk meringankan dakwaan. Itu kan dicari perbandingannya tadi antara hukum satu dengan hukum yang lainnya gitu, agar tadi gitu. Jadi hukum itu sifatnya itu ya gitu ya. Ya. Ada Seperti itu perbandingan. guys. Boleh. Nggak boleh juga dong. Gimana situasi guys? Lihat. Pak, kalau menurut Pak selingkuh itu dosa nggak? Kemana-mana ya dia. Soalnya sekarang banyak banget kasusnya apa kayak denger itu kesel banget gitu loh. Kenapa orang tuh bisa berniat untuk gitu gitu? Gini. Mungkin sebagai closing statement juga ya. Iya. Apapun kita melihat keburukan apapun ya, tetap kita itu tidak ada di level untuk bisa menghakimi gitu kan. Karena tadi selingkuh itu jelek, ya jelas jelek ya. Ya. Tapi apakah akhir hayatnya itu akan suul khotimah? Nggak tahu. Iya. Ya Tahu. bisa jadi dari selingkuh itu dia bertaubat, yang pada akhirnya taubatnya itu yang membuat dia masuk surga. Betul. Nah, jadi tetap bahwa kita itu nggak pernah punya kapasitas untuk menilai. Sama seperti saya juga punya beberapa mahasiswa yang kadang cerita kepada saya bahwa Pak, kenapa ya saya itu terjebak oleh pergaulan yang salah, gitu kan. Lalu saya bilang bahwa
mengajar, yang mendidik kamu, ya tetap pandangan saya ke kamu itu nggak bisa menghakimi kamu hari ini. Ya mungkin hari ini mah ya kamu berbuat salah sebagaimana ya anak muda lah ya, lagi belajar untuk hidup ya gitu kan. Tapi kan masa depannya kan ada yang tahu gitu. Ya bisa jadi saja dia akan lebih baik. Ya entropis ya, bisa jadi juga lebih buruk gitu. Ya. Saya juga pernah dengar cerita gitu, ada satu orang kayak pemabu, pokoknya mah selama hidupnya tuh ngelakuin hal-hal gak benar. Nah ada satu sisi dia tuh mau ke pesantren ke tobat, tapi di perjalanan udah meninggal. Nah, kata guru ngaji saya itu tuh termasuk baik gitu ya. Soalnya kan udah ada niatan mau tobat gitu, udah lagi perjalanan mau tobat. Tapi itu kok langsung masuk surga atau Kalau itu mah kan nggak ada yang Santunan. Nah itu mah surga atau Nah, itu apakah jangan karena dulu terjebak, baru ke surga? jangan terjebak sama pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Kita mah manusia nggak punya hak untuk menilai ya, menghakimi apalagi gitu ya. Jadi tugas kita mah hari ini yang menyiapkan apa yang kita siapkan hari ini. Termasuk juga mungkin kayak melihat saya gitu kan ya, saya juga manusia yang bisa berubah kan. Manusia itu bisa berubah gitu ya. besok bapak jadi kiai gitu. Udah kiai. Apa namanya? Apakah saya masih punya kesempatan untuk tergelincir? Ya sangat bisa. Ya, saya manusia bukan nabi boy. Kata-kata hari ini. Ya gitu ya, bahwa manusia itu pasti bisa berubah-ubah gitu ya. Makanya mungkin sebagai penutup ya, ada doa yang diajarkan di Islam, yaitu ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qulubana ala taatik. Ini minta agar hati kita itu selalu ditetapkan dalam kebaikan, ketaatan. Bahwa ya walaupun kita hari ini merasa diri kita baik, tapi kan kita nggak pernah tahu akhir hayat kita ini apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah gitu. Jadi kalau kita sudah baik, ya jangan kepedean juga gitu. Kita kan nggak tahu mati kita akan seperti apa gitu. Dan yang sekarang sedang berbuat buruk juga jangan berputus asa, karena kan kita nggak tahu akhirnya tuh akan seperti apa gitu ya. Tapi kalau kita sudah menjadi orang yang baik, tentu kan sebagai manusia kita punya kesempatan bisa tergelincir, bisa disesatkan atau bisa digoda. Kita berdoa minta perlindungan tadi gitu ya, dan jangan mengkuduskan manusia, udah bisa berubah manusia gitu mungkin ya. Allah malah balas-balikkan. Nah, jadi selalu berprasangka baik pada kita. Begitulah teman-teman, hasil dari berbincang sampai kita hari ini. Semoga dari obrolan yang sudah tadi diobrolkan bisa ada yang langsung tercerahkan hatinya gitu, bisa apa ya? Ya maksudnya bisa jadi pelajaran yang baik gitu buat teman-teman semua gitu. Ada yang tulis? Ya segitu aja mungkin ya.